Kami bersyukur pada pagi hari ini ada di rumah Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah Tuhan, biarlah dari hati kami yang memuji memuliakan Engkau. Apa yang kami perkatakan merupakan satu pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami lewat hamba-Mu, rapi, kuduskan, sehingga hanya Roh Allah yang menaungi kami semua yang ada di tempat ini. Sehingga pemberitaan firman Tuhan menjadi kudus, menjadi mulia, dan terutama dapat berarti bagi kehidupan kami dan bagaimana kami peragakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 Bapak Ibu Saudara. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Jemaat pun di rumah bisa membuka Alkitabnya, kemudian kita perhatikan dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Yesus yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. 7 bintang di situ kemungkinan yang dimaksud adalah para gembala sidang dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Berarti di tengah-tengah jemaat Bapak Ibu. Jadi Yesus berjalan di tengah-tengah jemaat. Karena Yesus berjalan di tengah-tengah jemaat, maka ayat 2 kita perhatikan, aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus tahu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bekerja siang dan malam, karena buktinya dia hadir di tengah-tengah jemaat Efesus pada saat itu, dengan tujuan supaya jemaat itu tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Allah mau supaya keberadaan kehidupan jemaat di Efesus itu sempurna. Noda berarti tanpa celah. Apa kalau ban disebut, kalau ban itu bocor halus. Jadi Allah tidak menghendaki supaya jemaat itu bocor halus dalam kehidupannya. Tidak ada noda. Noda itu kan bukan sesuatu yang besar Bapak Ibu. Noda itu kan kecil. Kalau kita makan begitu pakai sambal, muncrat gitu, titik warna orange gitu, nempel kan begitu ya Bapak Ibu Saudara, itu udah terganggu. Jadi Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus itu supaya murni. Murni artinya bebas dari kuman. Kurang lebih sama analoginya dengan noda. Karena bicara kuman itu kan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Sangat kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Karena Allah menghendaki supaya jemaat Efesus itu sekali lagi tidak bernoda, tidak bercela, harus hidup sempurna. Dan juga Bapak Ibu tidak ada titik noda di antara
mereka. Makanya kenapa Yesus bekerja siang dan malam Bapak Ibu Saudara untuk mengupayakan akan hal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari sudut pandang jemaat yang ada di Efesus, mereka merasa mereka berprestasi di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan dianggap benar. Tidak bernoda, tidak bercela. Tidak ada yang tidak sempurna. Semua sempurna yang dilaksanakan di hadapan jemaat Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Efesus ini digembalakan oleh 3 gembala. Pertama itu adalah Rasul Paulus. Kemudian kedua adalah Yohanes. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara oleh Timotius. Bayangkan 3 gembala Bapak Ibu Saudara mengembalakan satu gereja yang ada di Efesus. Dijelaskan bahwa mereka punya jerih payah pelayanannya luar biasa. Mereka sangat tekun dalam menegakkan kebenaran. Saking menegakkan kebenaran, mereka hidup dalam kebenaran. Mereka dikucilkan Bapak Ibu Saudara. Dan itu penderitaan hebat yang dihadapin oleh jemaat yang ada di Efesus saat itu. Mereka sabar menderita oleh karena nama Yesus. Mereka pun memiliki yang namanya karunia membedakan roh. Kenapa? Karena mereka bisa mengidentifikasi, mendiagnosis Bapak Ibu Saudara antara rasul yang benar dan rasul yang palsu. Dari ajarannya mereka bisa membedakan mana rasul yang benar, mana rasul yang palsu. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus ada dugaan begitu tekun membaca firman Allah. Begitu tekun mendengarkan, memperhatikan secara seksama ajaran dari rasul-rasul tersebut Bapak Ibu Saudara. Karena mereka bisa punya kecerdasan roh, ketajaman roh, mampu membedakan antara rasul yang asli dan rasul yang palsu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang sangat bekerja keras. Mereka bukan kaum rebahan, mereka bukan orang-orang yang malas. Mereka orang-orang yang tekun bekerja keras dalam kehidupan untuk melaksanakan tugas panggilan yang diinginkan oleh Allah melalui Kristus Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada mereka dan mengingatkan, kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Bertobatlah. Wah, ini sungguh tragis Bapak Ibu Saudara. Mereka di tengah-tengah kehidupan yang sempurna, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada mereka dan memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada mereka supaya bertobatlah. Kenapa? Karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Prestasi yang hebat dan luar biasa cuman gara-gara satu ini mereka disuruh bertobat. Bertobat berarti berbalik kepada jalan yang benar. Di jalan yang benar yang dimaksud adalah kasih mula-mula. Apa yang dimaksud dengan kasih yang mula-mula di sini? Ini yang perlu saya jelaskan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Kasih mula-mula itu kalau kita baca di ayat 4. Yaitu kasih yang semula kepada Yesus itu telah ditinggalkan oleh jemaat di Efesus. Kata kasih itu dari kata agape. Dari akar kata aga. Aga itu unlimited, tanpa batas. Aga. Much, banyak, tak terhitung. Jadi kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang tak terhitung itu. Kasih yang tak terbatas itu yang hilang dalam keberadaan kehidupan jemaat. Kan kita sudah pelajari Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita memperagakan kasih kepada sesama, harus didasari oleh kasih agape. Kasih agape berarti kasih tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kita melakukan kasih kepada orang sesama bukan karena orang itu baik. Kasih itulah yang Tuhan inginkan supaya berkobar-kobar di dalam hati setiap jemaat. Tetapi faktanya jemaat tidak lagi dikuasai oleh kepenuhan kasih Kristus itu. Tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hasrat afeksi dalam hati mereka sudah padam dan pudar seiring dengan berjalannya waktu. Memang kalau cinta jarak jauh itu Bapak Ibu Saudara kurang bertahan. Susah. Ya, Yesus di sorga, kita ada di bumi. Kehadiran Yesus secara eksistensi tubuhnya tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita baca di ayat pertama dan ayat kedua, sebenarnya Yesus hadir di tengah-tengah jemaat. Bagaimana membuktikan hadir di tengah-tengah jemaat? Kuncinya ada di jemaat itu sendiri, kata Yohanes. Kalau kamu saling mengasihi, maka Allah itu hadir. Bapak Ibu Saudara, coba kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Saya masih dengan penulis yang sama ya. Kitab Wahyu dan kitab Yohanes itu adalah penulis yang sama. Jadi konsep berpikir dan teologinya masih sama. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 4 di ayat 12 dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat apa? Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi keberadaan Allah itu ada atau tidak ada di dalam kehidupan berjemaat sangat ditentukan dari peragaan kasih Kristus di antara sesama jemaat Kristus. Jadi ini bicara apa? Bicara persekutuan yang didasari oleh kasih Kristus. Yang harus terus berkobar-kobar. Tapi ternyata kasih yang demikian sudah pudar dan tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi persoalan kasih bukan karena persoalan jarak. Eksistensi Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadirannya dalam wujud Roh Kudus dan dalam kehidupan orang percaya sebagai perwakilan Kristus. Itulah yang sangat menentukan kehadiran Allah atau tidak dalam kehidupan berjemaat. Makanya Bapak Ibu Saudara kita harus memohon supaya kepenuhan Roh Kudus dan kasih Kristus itu terus menerus dalam kehidupan kita. Kerinduan hasrat untuk bersama dengan Kristus itu sangat penting di dalam doa dan baca Alkitab dan kehidupan kita sehari-hari. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tidak putus-putusnya yang harus kita dorong hasrat itu di dalam mengasihi Tuhan. Kasih Kristus dalam hal ini Bapak Ibu Saudara seharusnya menjadi tanda gereja itu hidup dan bertumbuh. Gereja yang benar itu yang pertama dan utama adalah kasih Kristus itu harus menonjol. Jadi kalau gereja tanpa kasih Kristus Bapak Ibu Saudara itu cuman kumpulan kongko-kongko. Kita hanya stor muka. Kehadiran kita di tengah jemaat hanya memberikan praktek ritual, verbalisme ritual, persembahan, berdiri, duduk, nyanyi, terima doa berkat, pulang. Kalau hanya itu tanpa dilandasi oleh kasih Kristus, maka kita tidak ada jauh bedanya dengan jemaat yang ada di Efesus. Kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara. Karena kejatuhan dari dosa seperti ini kata Alkitab sangat dalam. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba buka Efesus 6 ayat 24. Efesus 6 ayat 24 firman Tuhan berkata begini. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi kasih mula-mula itu adalah kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak akan binasa. Kasih yang tidak akan hilang. Kasih yang kekal. Kasih yang selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Artinya pengenaan kasih Kristus itu harus kita gunakan, kita kenakan, kita tetapkan menjadi landasan dalam kehidupan kita. Entah berjemaat, berkeluarga di tengah masyarakat. Apapun yang kita kerjakan harus dilandasi oleh kasih Kristus. Sebab kenapa? Kasih Kristus itu tidak akan pernah binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan gunakan kasih yang lain. Karena kasih yang lain itu tidak kekal. Kalau kita mengasihi suami, mengasihi istri, gunakanlah kasih Kristus itu. Karena kasih Kristus itu adalah kasih yang kekal, kasih yang bertahan, kasih yang sejati. Jadi baik buruknya pasangan kita, kita tetap konsisten untuk mengasihi dia. Karena kasih itu kasih yang kekal, kasih yang konsisten. Tanpa batas, unlimited. Jadi kalau kasih kita kendor, berarti ada dua kemungkinan. Kita kurang bersekutu dengan Kristus. Atau kasih yang kita gunakan bukan kasih Kristus. Dalam hal ini, Tuhan ingin supaya jemaat di Efesus kembali kepada kasih mula-mula. Atau dalam pengertian lain, kasih yang dilandasi oleh kasih Kristus itu.
yang harus terus berkobar-kobar, bernyala-nyala. Sampai kapanpun. Ini yang harus dipelihara, dijaga, dirawat, dipertahankan. Jadi kalau bicara program gereja pun, gereja harus berorientasi kepada kasih Kristus. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan berjemaat, ataupun di tengah-tengah marketplace, entah jadi pengusaha atau jadi karyawan, kasih Kristus itu harus melandasi segala aktivitas kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang orang salah paham juga. Aduh Pak, saya enggak bisa kalau kasih Kristus. Kalau saya buka warung bisa rugi terus. Orang utang saya punya kasih, enggak bisa kalau saya tolak. Bukan begitu juga. Kasih juga mengajarkan kebenaran. Kasih juga mengajarkan kedisiplinan. Kasih juga ada ketegasan. Saya baca cepat Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam 1 Yohanes 7 ayat 21 sebenarnya intinya. Karena waktu saya terbatas jadi saya tidak baca semuanya. Tapi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kasih mula-mula itu adalah kasih Kristus. Sekali lagi kasih agape. Kasih yang tidak dapat binasa. Kasih yang sempurna. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang mengasihi orang berdosa. Benci dosanya bukan orang berdosa. Benci kelakuannya bukan orang yang melakukan kelakuan tersebut. Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudara, di gereja ini hanya orang-orang kudus saja. Yang orang punya kelakuan buruk di luar sana. Kenapa? Karena orang-orang kudus sulit menerima kelemahan, kekurangan orang-orang buruk tersebut. Dalam hal ini kita sudah mulai kehilangan kasih itu. Karena kita coba mendikotomikan, membelah Bapak Ibu Saudara. Ya namanya kasih. Namanya perbuatan Pak melekat dengan orangnya. Oh saya setuju juga. Tapi kita tidak boleh membenci terus-menerus terhadap orang itu. Kita harus pastoralkan. Kita harus memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Yesus pun mengasihi orang berdosa. Perempuan yang ketangkap berbuat zina pun diberi kesempatan. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara dengan konsep berpikir seperti ini lalu kita longgar terhadap dosa. Jangan. Kita harus tetap hidup dalam kesucian dan kekudusan. Sebagaimana Tuhan mau. Kita hidup dalam kebenaran. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Tapi segala prestasi yang kita lakukan itu dengan baik perlu dilandasi, digarisbawahin. Harus didasari oleh kasih Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, pastikan dulu mengasihi Tuhan. Baru melayani. Jangan melayani lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Karena sudah pasti bukan kasih Kristus yang melandasi. Karena yang dikejarnya adalah prestasi, popularitas. Saya tidak mau ngejar-ngejar khotbah dan mimbar. Kejar hadirat Allah. Kejar misbah yang kudus. Bukan mimbar Bapak Ibu Saudara. Oh nggak diundang, ya sudahlah. Saya tidak mau merubah perilaku dan sikap saya. Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudara, berarti saya punya kasih yang ada dalam diri saya palsu. Sedangkan kasih Kristus itu Bapak Ibu sebaliknya tidak bisa dimanipulasi. Dia akan teruji dalam segala situasi Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang ada. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 7 ayat sampai 21. Intinya kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya jangan ada kebencian di dalam setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan. Memang clash pasti terjadi, tidak mungkin tidak terhindar. Beda pendapat juga sudah pasti. Konflik tidak mungkin tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara bukan mempertajam konflik, bukan mempertajam persoalan. Tetapi kita berupaya supaya menyudahi segala sesuatu. Kenapa? Karena didasari oleh kasih. Memang kadang-kadang jadi orang Kristen itu rugi Bapak Ibu Saudara. Karena selalu harus kadang-kadang mesti mengalah. Tapi memang itulah yang dikehendaki. Loh bukannya Tuhan juga kehilangan banyak. Bukan kehilangan banyak lagi. Kehilangan nyawa Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus kehilangan nyawa. Lalu kita kehilangan sesuatu yang bukan seidentik. Standar dengan nyawa Bapak Ibu Saudara. Berarti belum ada apa-apanya. Yang kita relakan itu. Demi kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Wahyu 2 ayat 5 dikatakan begini.
Jika tidak bertobat, katanya aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Nah, fungsi kaki dian ini Bapak Ibu Saudara, ya. Sini kan ada lilin, kemudian dinyalakan. Jadi saya bisa menafsirkan dengan pemahaman dan beberapa ahli punya pendapat. Fungsi kaki dian ini adalah bersinar, memberikan terang. Kalau artinya fungsi memberikan sinar atau terang, itu berarti yang dimaksud kaki dian di sini adalah perbuatan baik orang percaya. Kaki dian di sini yang bersinar itu bicara mengenai jerih lelah, bicara mengenai ketekunan oleh karena kebenaran, bahkan tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Inilah fungsi kaki dian. Kalau begitu jemaat menjalankan sesuai dengan fungsinya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus itu benci dengan yang namanya ajaran sesat. Kalau kita bertanya, bukankah ini semua Bapak Ibu Saudara, ini semua bersinar untuk Tuhan? Kalau benar Bapak Ibu Saudara, jemaat kehilangan kasih mula-mula, berarti semua yang bersinar itu, yang dilakukan itu, semua hanya demi reputasi. Semua hanya demi popularitas. Semua berorientasi hanya mengejar keuntungan. Mungkin mereka hanya mengejar yang namanya status, mempertahankan status. Kalau kehilangan kasih mula-mula, berarti peragaan perbuatan baik hanya masalah eye catching. Hanya masalah supaya penampilan di depan manusia dikatakan hebat dan berprestasi. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian, suatu hari kelak itu akan hilang. Kalau akan hilang, maka orang tidak akan berbuat baik. Artinya begini, kalau saya punya jabatan, saya menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Saya kan hamba Tuhan, ya harus jadi contoh dan teladan. Tapi kalau enggak jadi hamba Tuhan, berarti saya enggak jadi contoh dan teladan dong. Jadi, lakukanlah perbuatan kasih, lakukanlah pelayanan karena mengasihi Tuhan. Bukan karena demi kedudukan, demi prestasi, demi mengejar segala sesuatu yang dipandang hebat di mata manusia. Artinya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan melayani Tuhan sebelum kita mengasihi Dia terlebih dahulu. Makanya Yesus berkata kepada Marta, 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 kamu ini menyusahkan dirimu dengan semua pekerjaan itu. Maria sudah memilih tempat yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Untuk mendengar apa? Mendengar apa yang disampaikan oleh Kristus dalam ajarannya. Dalam arti kita harus punya keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Kita memahami isi hatinya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Barulah kita berjalan, beraktualisasi dalam kehidupan pelayanan, dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitas kita. Didasari oleh pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Kalau tidak demikian, berarti segala aktivitas yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, semata-mata hanya untuk diri kita sendiri. Perhatikan baik, dan bagi Yesus ini noda. Ini celah, ini yang tidak boleh ada di dalam keberadaan kita sebagai jemaat Sentral Tomang. Ini virus yang harus kita matikan. Tidak boleh memberikan ruang dan kesempatan kepada celah noda itu masuk di dalam diri kita. Dengan cara bagaimana Pak? Kita harus membangun keintiman dengan Kristus lebih lagi, lebih berkualitas, lebih lagi dan lebih lagi. Yesus harus ditempatkan sebagai pusat kehidupan. Di gereja ini ada namanya pelayanan diakonia Bapak Ibu Saudara. Kalau di grup kita suka sumbang-sumbang begitu kan dari jemaat. Saya jujur sedikit, mohon maaf. Kalau sudah ada yang sumbang 1 juta. Saya juga sudah keder juga mau kasih. Masa mau kasih 100.000? Sudah ada yang duluan 1 juta. Tapi Tuhan bilang persoalan jumlah itu bukan menjadi tolak ukur. Tapi kamu lakukan pastikan itu karena dilandasi oleh kasih Kristus. Bukan persoalan nominal. Inilah sempurna yang dimaksud oleh Tuhan.
Bukan persoalan teknis, bukan persoalan jumlah Bapak Ibu Saudara. Tapi bicara sempurna itu bagaimana pemberian berapapun yang kita berikan. Tapi semua yang kita lakukan didasari oleh kasih Kristus. Ini Bapak Ibu yang Saudara yang harus kita kobarkan. Memang gereja butuh disiplin, memang gereja perlu SOP, memang gereja perlu di-manage dengan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan sampai lupa bahwa semua dasar yang kita lakukan itu harus didasari oleh kasih. Tapi kalau tidak didasari oleh kasih Kristus Bapak Ibu Saudara, maka rasanya kaku, gak nyaman, gak hangat, kehilangan yang namanya keintiman, persekutuan. Lalu kalau sudah begitu, bagaimana Kristus bisa terlihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Core utamanya gereja makanya itu adalah Yesus Kristus yang utama kita harus hidupkan. Kalau tidak berarti bukan gereja. Kebenaran yang utama adalah kasih itu sendiri yang harus berkobar-kobar dalam kehidupan jemaat. Makanya kalau ada orang yang mungkin kurang disiplin, sudahlah. Kita nasihatin tapi jangan benci orang itu. Aduh Pak, saya heran kok kenapa gembala itu selalu bela dia. Padahal sudah tahu dia pinjam duit nggak diganti. Sudah bikin masalah. Tapi masih aja orang ini dipelihara. Saya nggak tahan Pak dengan orang-orang begini. Mendingan saya keluar kalau begitu. Lagi akhirnya dia keluar dari gereja. Orang yang utang tetap bertahan, dia bertobat. Jadi yang kehilangan kasih mula-mula itu siapa? Siapa? Orang yang keluar. Karena dasar kehidupannya sudah tidak didasari oleh kasih Kristus. Kalau dalam pekerjaan itu biasanya kan ada dua, job oriented dan human oriented. Kalau job oriented, saya sebagai pemimpin, saya suruh bilang, tolong kerjain dong. Pokoknya saya mau tahu, lo mau sakit, kamu adalah dalam keadaan apapun, keluargamu lagi berantakan, saya nggak mau peduli. Pokoknya kamu harus beresin, besok harus di meja kantor saya. Nah itu kan job oriented. Tapi kalau human oriented kan dia selalu harus touch hatinya dulu dong. Dia datang, dia bilang, hey gimana kabar kamu? Baik Pak, ada masalah apa? Kita harus human oriented dulu. Itulah ciri berarti kasih Kristus ada dalam hidup kita. Bukan berarti orientasi pekerjaan tidak penting, target tidak penting. Oh penting Bapak Ibu Saudara. Memang ada SP1, SP2, SP3 dipecat pada akhirnya. Tapi Bapak Ibu Saudara kita harus melakukan langkah awal bermain caturnya itu harus kasih Kristus yang melandasi. Ketika kita dalam posisi sebagai seorang pemimpin atau di tengah-tengah pekerjaan di dunia marketplace. Pak kalau jualan bagaimana dong? Ya jangan harga tinggi-tinggi selangit lah. Pak tapi persaingan sebelahnya begitu. Ya Tuhan tahu akan porsi berkat-Mu bagaimana. Tuhan itu enggak buta, dia jalan di tengah-tengah jemaat loh. Dia tahu. Jadi kalau kasih Kristus ada dalam hati dan hidup kita, yang terus berkobar-kobar, harusnya kita tidak mempersoalkan yang namanya untung rugi. Kalau apalagi dalam konteks pelayanan. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, mari kita utamakan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan kita dan termasuk kita bergereja. Kalau kita datang berdoa karena kecintaan kepada Kristus, bukan karena praktek ritual supaya orang lihat kita rohani. Kalau Bapak Ibu saya analogikan pakai naik mobil itu harus pakai seatbelt. Itu kenapa? Karena takut ditangkap polisi Pak. Dan tilang 500.000. Padahal seatbelt itu fungsinya Bapak Ibu Saudara untuk keselamatan kita. Kalau kita pakai helm untuk melindungi kepala kita. Bukan karena takut ditangkap polisi. Jadi kalau kita hidup berdoa, baca Alkitab, hadir di tengah-tengah ibadah dan penyembahan. Bukan karena kita takut masuk neraka. Tapi dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Inilah yang harus menjadi basic utama, landasan dalam hidup kita. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, berarti kita sudah semuanya bertobat dan hidup dalam kebenaran. Amin, firman Tuhan.
Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak cukup hanya pikul salib. Tidak cukup hanya tahan penderitaan. Tidak cukup hanya punya karunia membedakan mana yang benar, mana ajaran palsu. Tapi pastikan semuanya itu harus dilandasi oleh kasih Kristus. Tapi kalau kita tidak melakukan didasari oleh kasih Kristus, berarti kita melakukannya hanya untuk demi kita, bukan demi Kristus. Amin. Seperti rusa. Seperti rusa rindu Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Katakan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Pastikan kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus. Sama-sama katakan, panggil namanya Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi hal yang berarti, yang utama dalam hidup kita. Gereja ini harus menempatkan Kristus sebagai yang utama. Yang utama itu adalah kasih. Panggil namanya Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita saling mengasihi, kita saling melayani, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Layani dengan tulus, perhatikan dengan tulus, lakukan perbuatan baik dengan tulus dari kasih Kristus itu. Maka orang akan melihat Yesus hidup dalam hidup. Panggil sekali nama Yesus. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Bagiku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami kalau kami sudah jatuh terlalu dalam. Sebab karena mulai mengalami penurunan kualitas keintiman dengan Engkau Yesus. Terkadang kami menyembah, hati kami merasa kering Tuhan. Ketika kami berdoa di hadapan-Mu, kami hanya melakukannya secara formalitas. Bukan karena didasari oleh kasih Kristus. Kalau kami terkadang memberitakan firman atau berdoa di hadapan jemaat Tuhan, kami melakukan praktik itu hanya sekedar formalitas, hanya sebagai sebuah profesi. Ampuni kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami melayani Engkau, biarlah berangkat dari karena kami mengasihi Engkau. Biarlah itu terus berkobar-kobar di antara hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kaki Dian itu tetap ada di dalam tengah jemaat Tuhan. Tetap dijaga, tetap dipelihara.
Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau. Engkau tahu setiap hati kami masing-masing. Engkau yang bisa menyelidiki setiap pikiran, perasaan, dan hati kami. Maksud dan motivasi yang ada di dalam jiwa kami, Tuhan, Engkau yang paling mengerti. Itu sebabnya kami mau mengungkapkan secara jujur dan terbuka di hadapan saat ini. Kami merendahkan hati dan hidup kami. Pulihkan kami, Tuhan. Dan biarlah kasih Kristus itu terus ada dalam kami semua yang ada di tempat ini. Dan terus Yesus sebagai pusat kehidupan kami. Yes, amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.